Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kita menjadikan hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan karunia yang begitu besar. Ada nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman dan Islam, yaitu nikmat kemerdekaan. Karena merdeka, malam ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim, bebas mendengarkan kajian ilmu, bebas bercengkrama dengan saudara-saudara kita, dan ini kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, nikmat kemerdekaan. Terkhusus bangsa kita Indonesia NKRI sudah di usia ke 80, 20 tahun lagi 100 tahun usia emas istilahnya. Ini tentunya patut disyukuri, karena dengan kemerdekaan proklamasi ini kita diakui oleh negara-negara lain sebagai bangsa berdaulat. Karena diakui, maka hak-hak sebagai bangsa itu juga diakui. Umat Islam bisa haji, bisa umroh, kemudian apalagi bisa belajar ke luar negeri, karena sebuah negara yang merdeka memiliki identitas paspor. Kalau belum merdeka, belum diakui, ya tidak bisa. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabat, serta para pengikutnya yang istiqomah. Ikhwan Fidin rahimakumullah, para hadirin hadirat, terkhusus para santri. Insyaallah dalam kesempatan ini kita masih berkaitan dengan sirah, dengan sejarah, tetapi ini lebih kepada sejarah perjuangan para pahlawan kita dalam mewujudkan negeri Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sangat penting dipahami oleh generasi muda hari ini tentang perjalanan atau memahami sejarah para pendahulu kita, para orang tua kita. Negeri ini diperjuangkan, dibebaskan atas berkat rahmat Allah dan juga berkat perjuangan para ulama dan umat Islam. Ini yang sangat penting, karena dalam buku-buku sejarah ini tidak banyak dibahas. Jadi umat Islam ini memiliki saham yang besar dalam kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan. Kemudian diharapkan setelah memahami itu, maka lahirlah cinta tanah air. Cinta tanah air itu merupakan fitrah. Fitrah manusia itu pasti mencintai tempat kelahiran, apalagi tempat kelahirannya Gemah Ripah Wah Jinawi. Ya. Imam Ibnu Batutah menyampaikan bahwa
gambaran surga itu ada di tanah Jawa. Jadi kalau surga itu diibaratkan jannatin tajri min tahtihal anhar, kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai. Itu yang bisa dilihat itu di Jawa, di Indonesia, dan di Saudi mah tidak ada. Itu gambaran surga ada di Nusantara. Maka cinta tanah air, mencintai karunia Allah ini sangat penting. Sebagaimana Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pun dalam satu riwayat disampaikan, ketika Rasulullah mau hijrah meninggalkan Mekah pada saat itu, Rasulullah kan lahir di Mekah, keluarganya di Mekah. Tetapi pada saat itu terusir oleh kaumnya sendiri. Maka Rasulullah harus hijrah ke Madinah, berangkat ke Madinah. Maka setelah menghadapkan berangkat menuju Madinah, tiba-tiba setelah beberapa langkah, Rasulullah membalikan badan melihat Mekah dan berkata, demi Allah, seandainya tidak ada tempat yang paling baik dan yang paling aku cintai selain engkau ke kota Mekah, seandainya kaummu tidak mengusirku, maka tidak akan pergi. Itu kalimat Rasulullah membuktikan kecintaan kepada tempat kelahiran tanah air, Mekah. Nah ini ya. Kemudian Rasulullah sampai di Madinah, dan di Madinah pun Rasulullah berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, berikanlah kepadaku kecintaan kepada Madinah seperti aku mencintai Mekah. Nah itu, jadi intinya seorang muslim itu, seorang mukmin itu dimanapun dia berada, bertempat tinggal, maka wajib hukumnya mencintai, maksudnya menjaga, memelihara tempat dia tinggal di Madinah, di Mekah, di Madinah. Jadi misalkan nanti kita merantau ke luar Arjasari, ya, di situ di mana langit, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu muslim. Karakteristik muslim itu seperti itu. Jangan ada istilah, saya mah bukan orang sini, tidak berbuat apa-apa. Artinya orang mukmin, orang muslim itu dimanapun dia berada, dia selalu melakukan perbaikan. Dan ini dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat Rasulullah SAW ketika berdakwah masuk ke Andalusia, termasuk masuk ke Nusantara, itu senantiasa melakukan perbaikan. Jadi bukan melakukan penjajahan. Lasta alaihim bimusyaitirin. Jadi kata Allah kepada Rasulullah, kamu ini bukanlah penguasa, bukanlah penjajah. Jadi kaum muslimin ketika memasuki wilayah-wilayah baru, nah, maka disebutnya itu adalah futuhat, pembebasan wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak mengenal Islam, kemudian dikenalkan Islam, dibuka hatinya supaya menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, termasuk Nusantara Indonesia hari ini. Ya. Nah, di dalam sejarah, kalau tidak salah, memang sejarah yang ada di beberapa buku pelajaran itu dibuat oleh, diantaranya dibuat oleh penjajah, oleh Belanda. Sehingga ada kalimat ataupun ada kisah bahwa Indonesia ini sebelum datang Belanda adalah negara ataupun bangsa yang tertinggal, bangsa yang kuno lah gitu. Nah, padahal sebelum datangnya penjajah Belanda, Portugis, Jepang,
itu sebetulnya Islam sudah masuk ke negeri ini. Ya. Jadi memang dulunya negeri ini, bangsa yang bukan mayoritasnya beragama Hindu dan tidak beragama. Nah, setelah datang para wali, para pendakwah Islam, satu persatu masuk. Itu dari mulai kerajaan Sriwijaya masuk sampai dari Aceh sampai Papua, itu ada kerajaan-kerajaan Islam dan pernah berlaku syariat Islam. Kemudian datanglah penjajah Belanda. Ya. Jadi sebetulnya ya, negeri ini negeri yang sebelum datang penjajah itu ya, negeri yang subur makmur, ya, sejahtera dan diberlakukan syariat Islam. Dan itu fakta sejarah. Mangga silahkan telusuri dari Aceh, kerajaan Samudra Pasai, kemudian ke sini ke Palembang, ada Sriwijaya. Sriwijaya itu yang sebelumnya kerajaan beragama Hindu. Kemudian masuk dakwahnya pun tanpa kekerasan. Tidak dicatat sedikit pun ada pembunuhan. Mereka masuk Islam secara sukarela berdasarkan mengikuti dakwahnya para wali, para dai pada saat itu. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu bukan dengan kekerasan, tapi betul-betul dengan dakwah. Dan memang termasuk juga ke wilayah Eropa, itu Islam masuk bukan dengan kekuasaan, bukan dengan penjajahan, tapi dengan dakwah. Nah, justru munculnya perang, munculnya jihad itu setelah ada penjajah, maka bangsa Indonesia melakukan perlawanan dengan jihad. Islam masuk ke Indonesia dengan dakwah dan mengusir penjajah dengan jihad. Jadi memang dakwah wal jihad itu warisan para pahlawan kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu sekilas mungkin para santri ya, masuk ke Gen Z, Gen X. Nah, dulu kalau di kita itu zaman 80-an mah istilahnya sejarah perjuangan pendidikan, sejarah perjuangan bangsa. Cuma memang isinya banyak campuran ya, tidak asli lah. Maka ada pembahasan sejarah yang memang asli bagaimana ya, tokoh-tokoh Islam berjuang. Contoh misalkan ada tokoh perempuan Islam ya, di Aceh ya. Siapa? Cut Nyadin ya. Kemudian ada yang disebut yang namanya Rahma El Yunusia, itu kan asingnya, padahal itu pahlawan perempuan ya, Muslim. Kemudian ulama-ulama dari negeri ini, dari Nusantara, ada Syekh Nawawi Al-Bantani, itu terkenal ya. Bukunya, kitabnya sering dikaji di pesantren-pesantren, kitab Nashaiul Ibad. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani itu ulama dari Banten yang tinggal di Mekah. Kemudian nanti ada Syekh Yusuf Al-Makassari, orang ulama Indonesia, ulama yang dari Makassar, menetap di Mekah. Kemudian nanti ada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Itu ulama-ulama yang kemudian membuat karya-karya ilmiah yang kemudian diajarkan kepada tokoh-tokoh kita. Nah, jadi inilah para pejuang, dan silahkan ya, para anak muda wajib ya, tahu, karena salah satu bentuk syukur kemerdekaan itu adalah mempelajari sejarah.
Hadirat rahimakumullah, ini sekilas ya, yang poin yang akan disampaikan ini pentingnya mensyukuri nikmat kemerdekaan. Jadi nikmat kemerdekaan ini adalah amanah dari para pendahulu kita, sekaligus nanti amanah undang-undang dasar. Karena selama ini kan umat Islam itu ketika ingin menjalankan syariat Islam selalu dicurigai, selalu dianggap membahayakan. Padahal apapun yang dilakukan oleh umat Islam selama sesuai dengan syariat itu sebetulnya tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, dalam hal ini ada hal penting yang perlu kita pahami tentang syukur. Karena sudah 80 tahun kita merdeka, ya, tetapi permasalahan bangsa ini masih terus terjadi. Kemarin ayah anak sulit sekolah, ada guru-guru yang mengajar itu harus jalan kaki sampai seberapa kilo gitu. Tiba-tiba dikomentari, ya, guru itu beban negara. Ini seharusnya usia 80 tahun itu sudah sejahtera, tapi faktanya tidak seperti itu. Mungkin saja kita sebagai kaum muslimin muhasabah, mungkin ada syukur yang salah, cara bersyukurnya yang salah. Karena kan janji Allah itu sudah pasti, lain sakartum lazidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka akan ditambahkan nikmat itu. Apabila kalian kufur maka sesungguhnya adab yang pedih. Sudah lama kita merdeka tapi kesejahteraan belum juga merata. Mungkin ada syukur yang salah. Dalam kesempatan ini perlu kita pahami hakikat syukur. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah maka kita harus bersyukur. Seperti apa bersyukur itu? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan hakikat syukur atau rukun syukur. Ini berlaku kepada berbagai hal, ya, bukan hanya nikmat kemerdekaan, tapi nikmat apapun yang kita dapatkan. Mendapatkan rezeki, bisnis lancar, kemudian karir melesat, itu kan nikmat. Kemudian nikmat-nikmat yang lain. Maka Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ada 3 cara dalam bersyukur. Yang pertama, al-i'tirafu bin ni'am wa mahabbatul mun'im. Jadi ketika mendapatkan nikmat, hendaklah kalian mengakui i'tiraf bin ni'am, mengakui bahwa semua nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mahabbatul mun'im, harus disertai dengan mencintai sang pemberi nikmat. Mengakui kemerdekaan ini dari Allah Subhanahu wa taala dan harus diikuti dengan kecintaan kepada Allah. Nah, konstitusi undang-undang negeri kita sudah mengakui atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu bentuk pengakuan bahwa kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah. Nah, iktiraf. Kemudian harus diikuti dengan mahabbatul mun'im, mencintai zat yang memberikan nikmat. Itu ya. Nah, tinggal introspeksi, sudahkah kita mencintai sang pemberi nikmat atau bahkan banyak pembangkangan nikmatnya terus kita nikmati, berbagai fasilitas dari Allah kita nikmati, tetapi justru bukti kecintaan kepada Allah sangat minim. Nah ini ya,
Kemudian yang kedua, at-tahaddatsu biha. Jadi ketika mendapatkan nikmat maka dianjurkan, diharuskan menyebut-nyebut nikmat tersebut, menceritakan. Ada istilah tahaddus bi nikmat. Nah, ketika kita mendapatkan nikmat bukan untuk ria, tapi bukti syukur. Bukti syukur bahwa Allah sudah memberikan nikmat berbagai kemudahan. Itu boleh. Ada istilah tahaddus bi nikmat. Nah, termasuk juga tahaddus bi nikmat itu menceritakan ya, nikmat kemerdekaan ini kepada generasi selanjutnya, menyampaikan sejarah seperti tadi bahwa negeri ini ya, diperjuangkan oleh para pendahulu kita dan diberikan kemudahan. Hadirin rahimakumullah, kemerdekaan proklamasi Indonesia itu dulu ya, sejarahnya dulu kan setelah dijajah oleh Belanda sekitar seberapa tahun Pak Haji? 350 tahun, kemudian diganti oleh Jepang. Ada ide untuk memproklamasikan kemerdekaan itu ya, setelah mendengar bahwa Jepang itu kalah oleh sekutu, dibombardir, ada peristiwa Hiroshima dan Nagasaki. Maka ada beberapa tokoh pemuda menuntut kepada Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena saat ini kita sedang dijajah oleh Jepang dan Jepang baru saja mendapatkan kekalahan. Jadi Jepang sudah lemah, segera. Maka diantaranya sejarah seperti itu. Artinya kemenangan itu ya, tidak disangka-sangka. Jadi yang dibom Hiroshima Nagasaki, yang kemudian menikmati kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, itu aman nasru illa min indillah. Tidaklah pertolongan kecuali dari Allah. Nah, inilah yang disebut berkat rahmat Allah. Nah, pembukaan undang-undang itu kan bahasanya seperti itu. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Jadi pertama itu kalimat yang dibuat, dirumuskan oleh para ulama. Kalimat yang mencerminkan ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah. Dan kita sebagai manusia diberikan kebebasan untuk berikhtiar. Jadi kalimat yang pertama atas berkat rahmat Allah. Itu kejadian ini, kemerdekaan ini dari Allah. Tetapi juga berkat ikhtiar dan didorongkan atas keinginan luhur. Keinginan luhur teh ikhtiar, upaya kita. Jadi dua hal nyambung. Ikhtiar sareng takdir gitu. Ikhtiar sareng pertolongan Allah. Jadi kemerdekaan itu diperjuangkan dengan upaya, dengan ikhtiar sekaligus pertolongan Allah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kemerdekaan Indonesia ini bukan karena perjuangan bangsanya, murni karena perjuangan bukan. Tapi ada pertolongan Allah. Inilah pengakuan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini harus disampaikan kepada generasi selanjutnya, kepada anak-anak kita. Ya. Sampaikan bahwa sekali lagi orang tua kita ini adalah pejuang. Orang tua kita ini adalah pejuang tadi, pekerja keras. Jadi nenek moyangku bukan pelautnya. Saya sering heureuy gitu ya. Ketika disampaikan bahwa nenek moyangku orang pelaut, maka melahirkan generasi tukang nguseup. Jadi generasi gawe katanya. Tapi ketika disampaikan bahwa orang tua kita adalah para pahlawan, sampaikan
Di sini ada apa? Cilenga, Kiai Haji Cilenga, Mama Sobandi. Itu Mama Kiai Haji Sobandi itu gurunya Kiai Haji Zainal Mustafa. Kita semua tahu siapa Kiai Haji Zainal Mustafa, tokoh di Jawa yang melakukan perlawanan terbesar saat itu di Pulau Jawa, di Singaparna, di Sukamana. Jadi perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa terhadap Jepang itu pertama masalah tauhid, yang kedua masalah ketidakadilan ekonomi. Jadi masalah agama yang beliau perjuangkan itu. Beliau kan menolaknya, harus menghormat kepada matahari, Seikere ya. Menolak. Itu bukti mempertahankan tauhid. Kemudian masalah keadilan sosial dalam urusan ekonomi. Beliau tidak setuju kepada penjajah Jepang yang kemudian melakukan penindasan dalam urusan ekonomi. Maka di situ lahirlah perlawanan Sukamana, Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah itu perlu diceritakan. Jadi jangan melahirkan generasi yang sumuhun dawuh gitu ya. Jangan merasa cukup dengan keadaan seperti ini. Tidak boleh. Apalagi cukup merasa diri terjajah, bahwa orang tua kita, para pendahulu kita sudah benar-benar memberikan contoh. Dan di setiap wilayah ada. Nah ini, jadi orang Singaparna ini adalah titisan Kiai Haji Zainal Mustafa seharusnya. Ya ulama, ya pejuang. Itu pasti itu. Ulama, pejuang. Nah, itu yang perlu juga diceritakan, termasuk tahadus bin nikmat, menyampaikan sejarah-sejarah tentang karunia kenikmatan Allah yang diberikan kepada orang-orang terdahulu kita untuk membangun generasi selanjutnya. Ya. Kemudian yang terakhir ya, dari rukun syukur itu adalah at-tasarrufu biha. Jadi menggunakan nikmat tersebut fi mardatillah, di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, fi taatillahi wajtinabun nawahi. Jadi menggunakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, artinya realisasi daripada takwa kepada Allah. Jadi takwa itu adalah salah satu konsekuensi tuntutan daripada syukur. Maka kita diberikan nikmat kemerdekaan, ya maka harus bersyukur menggunakan nikmat kemerdekaan ini dengan hal-hal yang diridhoi Allah. Kira-kira dangdutan diridhoi Allah tuh. Nah, ini harus banyak merenungnya, gitu. Mesti salah bersyukur. Kemudian, maksudnya bukan tidak boleh hiburan, tetapi hiburan itu yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seharusnya umat Islam itu malam 17-an itu tasmi gitu ya, baca Quran bareng, ataupun kegiatan-kegiatan zikir misalkan, itu bentuk peringatan kemerdekaan itu harusnya seperti itu, bersyukur. Nah, ayeuna mah tibaliknya gitu. Malam 17 teh dangdutan gitu. Bahkan aya marabok gitu nya, naudzubillah. Nanti biasakan ya, generasi muslim itu dengan hal-hal yang diridhoi Allah. Jadi realisasi daripada syukur itu adalah takwa. Karena janji Allah ya, dalam surat Al-A'raf gitu ya. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau
la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka la fatahna, sungguh pasti ya, akan kami bukakan barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Kuncinya itu takwa. Jadi kalau negara ingin maju, penduduknya harus takwa, itu konsep Islam. Ibu bapak rahimakumullah, orang-orang barat membuat sebuah konsep sebenarnya bahwa sebuah negara disebut negara maju itu apabila diantaranya satu, penghasilan warganya itu berapa? 10 ribu dolar. Ya pokoknya di atas 20 juta per bulan. Jadi itu kalau warganya sudah mendapatkan penghasilan sekitar 20 juta per bulan, itu sudah dianggap maju. Nah, Indonesia di 2045 katanya targetnya ya, semua penduduknya ditargetkan berpenghasilan 26 juta sekian. Ini target, jadi sudah mudah-mudahan ya, terpenuhi. Nah, ini yang 10.000 biasanya. Nah, ini targetnya. Yang kedua, di antara ciri negara maju itu ya, adalah mereka yang paling bahagia, seperti itu. Jadi warganya yang bahagia terudat gitu. Nah, Indonesia itu di urutan ke-70 negeri yang bahagianya ke-70. Yang paling pertama bahagia di dunia itu adalah negara Finlandia. Nah, jadi orang-orang Finlandia mah bahagia. Itu menurut penilaian PBB. Gitu. Tapi dah sebetulnya orang mah bahagia terusnya. Gitu. Nah, mari buka duit nyengir, buka duit seri. Gitu. Kita apalin si PBB mah gitu kan. Nah, jadi menurut mereka indikator negara maju itu diantaranya itu bahagia, itu ada tingkat kebahagiaan masyarakatnya. Nah, sebetulnya dalam Islam indikator negara maju itu dilihat daripada nilai ketakwaan. Semakin takwa seseorang, semakin takwa penduduk sebuah negeri, maka otomatis akan bahagia. Ya, orang-orang bertakwa. Nah, ini beberapa indikator lah, contoh yang menurut mereka gitu. Padahal tidak seperti itu ya. Bukan dilihat daripada banyak besar kecilnya penghasilan menurut Islam itu, tapi dilihat nilai ketakwaan. Karena orang ketika sebuah penduduk satu negeri iman dan takwa, otomatis keberkahan itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, 3 syukur itu 3 tata cara mensyukuri apa saja sebetulnya. Karena dalam hal ini kaitannya dengan kemerdekaan. Mensyukuri nikmat kemerdekaan itu tadi mengakui ya, bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemudian menyebut-nyebutnya, menyampaikan ya, kenikmatan kemerdekaan ini kepada generasi kita dengan menyampaikan sejarah perjuangan orang tua, para pendahulu kita. Kemudian yang ketiga, menggunakan nikmat itu kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, ya, kaitannya dengan kita sebagai mukmin, karena seorang muslim itu, setiap muslim itu diwajibkan bertauhid, menjalankan syariat Allah, ya, mengabdi hanya kepada Allah dengan realisasi ketundukan total kepada syariat Allah. Ya. Ini perlu diketahui. Kita hidup di NKRI, kita juga dituntut untuk bertauhid. Bisa tidak? Nah, bisa sebetulnya ya.
Nah, dulu kan sering dipertentangkan antara Islam dengan Pancasila. Itu. Jadi sebetulnya Pancasila itu ya, dirumuskan oleh para ulama diantaranya. Jadi 9 orang perumus itu Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin dari kalangan nasionalis, kemudian ada dari tokoh-tokoh Islam, ya Haji Wahid Hasyim, Haji Ahmad Dahlan, Kahar Muzakir, nah, ada tokoh Islam lah. Kemudian banyak tokoh-tokoh Islam yang memberikan masukan. Di antaranya ya, Pancasila itu ya, di kalangan umat Islam belum terbuka tafsirnya, banyak yang tidak tahu. Ya. Dulu Pancasila itu hanya lahirnya tanggal 1 Juni menurut Soekarno, padahal itu masih rumusan. Kemudian disepakati tanggal 22 Juni tentang adanya Piagam Jakarta. Di mana dalam Piagam Jakarta itu sila pertama itu ketuhanan berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, kemudian yang kedua sama 2 kemanusiaan yang adil beradab dan seterusnya. Nah, kemudian dicoret 7 kata. Mereka orang-orang yang anti-Islam, tidak mau negeri ini diatur dengan Islam, kemudian protes, minta 7 kata itu dicoret dengan kewajiban menjalankan syariat Islam harus diganti. Itu kan banyak pertentangan. Kemudian karena pada saat itu kondisi baru saja merdeka, dikhawatirkan terjadi perpecahan, maka ada sikap legowo daripada tokoh Islam. Sudah diganti saja, tapi dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sebetulnya itu dikuatkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid. Jadi para ulama NU, Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1983 menegaskan kembali tentang makna ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama, bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid menurut pemahaman orang Muslim. Nah, jadi umat Islam untuk menjalankan tauhid itu punya dasar hukumnya, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi maknanya adalah tauhid. Nah, kalau hari ini kita melaksanakan syariat Islam, melaksanakan tauhid, kemudian dilarang, maka itu yang melarangnya termasuk melanggar undang-undang. Secara hukum itu sudah sah. Jadi amanah para pendahulu sekaligus amanah konstitusional. Jadi tidak adanya Tuhannya yang satu itu tidak ada. Tidak ada agama Tuhannya yang Tuhannya satu kecuali Islam. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Sudah lagi Esa disebut Maha Esa. Kemudian tidak ada kan Maha Dua. Kemudian agama, ya, Tuhannya agama yang disebut dalam undang-undang negeri ini adalah Tuhannya umat Islam. Berkat rahmat Allah diserat di undang-undangnya. Pembukaan undang-undang dasar itu berkat rahmat Allah. Ya. Allah itu kan Tuhannya umat Islam. Agama lain tidak disebut. Karena ini memang dirumuskan oleh para ulama. Kemudian di sila-sila di dalam Pancasila itu rata-rata poin-poinnya bernapaskan Islam. Contoh yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab.
Soekarno dan Muhammad Yamin itu mengusulkan bahwa sila kedua itu adalah kemanusiaan saja atau humanisme. Tapi para ulama pada saat itu, oke, kemanusiaan, tapi kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab itu kan istilah dari Islam. So, kemanusiaan, hak asasi manusia, tapi manusia yang adil dan beradab. Manusia Indonesia ini harus adil dan beradab. Kemudian katilu naon? Persatuan Indonesia. Apa namanya? Ukhuwah Islamiyah. Nah, kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Jadi rakyat harus dipimpin itu oleh hikmah kebijaksanaan. Sekarang mah pemimpin rakyat itu dipimpin oleh suara terbanyak. Salahnya itu. Jadi menyalahi undang-undang dasar. Seharusnya oleh hikmah itu naon? Di Al-Qur'an disebutkan ya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi orang yang memimpin di negeri ini jangan sembarangan. Harus orang-orang yang memiliki hikmah, ahli ilmu, ulama seharusnya. Maka amanat undang-undang itu bukan mengamanatkan pemimpin dipilih suara terbanyak. Aslinya seperti itu. Yang terakhir, keadilan, keadilan sosial, al-adalah al-ijtimaiyah, ingin mewujudkan keadilan seluruh masyarakat. Itu kan nilai-nilai Islam semua. Nah, ikhwan rahimakumullah, hari ini nilai-nilai Pancasila yang dirumuskan oleh para ulama itu banyak tidak dilaksanakan, termasuk ke umat Islam sendiri, karena banyak umat Islam yang tidak paham, ya. Artinya undang-undang dasar ini, Pancasila ini sudah menaungi ya, bagi kaum muslimin untuk menjalankan syariatnya. Jadi jangan takut untuk melaksanakan syariat Islam. Karena memang di negeri ini ya sudah terakomodir syariat Islam. Nah, nikah ya ada dua pengadilan. Di kita pengadilan negeri umum, ada pengadilan agama. Abi hoyong nikah sesuai syariat Islam, mangga gitu. Boleh kan? Kemudian abdi hoyong nikah, hoyong bagi waris sesuai syariat, diperbolehkan. Cuma yang belum diperbolehkan itu adalah mengurus urusan pidana gitu. Jadi urusan hudud ya, pencuri dipotong tangan belum, baru itu. Yang lain-lainnya diperbolehkan, sholat bebas ya, pengajian bebas, termasuk tadi hukum pelaksanaan pengadilan agama boleh. Tinggal ini bagian ini. Padahal sebetulnya kalau melihat undang-undang khusus umat Islam misalkan, seseorang bersengketa, misalkan ada pembunuhan, ternyata keluarganya menuntut, kan dalam Islam bolehnya membayar diat. Nah, sebetulnya di kita ini bisa mengajukan, Pak polisi atau Pak Hakim, saya ingin dihukumi dengan hukum Islam. Seharusnya boleh, gitunya bisa. Cuma hari ini belum bisa. Walau alam masalahnya seperti apa. Secara garis besar memang kita harus memanfaatkan situasi ini, memanfaatkan nikmat kemerdekaan dan undang-undang yang ada untuk melaksanakan tauhid, melaksanakan syariat Islam. Karena keinginan sejak merdeka sampai hari ini ada kelompok kekuatan orang-orang sekuler yang tidak menginginkan ya, Pancasila itu sesuai apa yang dirumuskan oleh para ulama. Dulu ada istilah larangan jilbabnya tahun seberapa? Tahun 80-an lah ya. Jadi para siswa itu tidak boleh menggunakan jilbab. Itu kan
melanggar mencegah kebebasan melaksanakan agama bagi umat Islam. Nah, ikhwan fillah, intinya hari ini ya kita harus paham bahwa kaum muslimin di negeri ini adalah pemiliknya, pemilik saham terbesar. Kemudian bentuk syukur yang harus kita laksanakan itu adalah melaksanakan syariat Islam, melaksanakan tauhid di negeri ini. Karena realisasi yang paling penting daripada syukur itu adalah merealisasikan ketakwaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Umat Islam tarakwa sadaya, maka negeri ini insya Allah akan berkah. Umat-umat lain pun akan terberkahi. Nah, ini tugas kita semua untuk memelihara atau menjaga negeri ini dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Itu bahkan dalam Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 3 gitu ya, bahwa negara itu wajib menyelenggarakan pendidikan agar si pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Jadi tujuan pendidikan nasional itu di kewajiban negara mendidik generasinya beriman, bertakwa, kemudian berakhlakul karimah. Nah, walau alam hari ini disampaikan atau tidak, ya, direalisasikan atau tidak. Nah, mudah-mudahan ke depan para generasi khususnya ya, tidak buta sejarah, ya, harus memahami perjuangan para pendahulu kita, karena ini bentuk syukur dan harus kemudian ke depan ya, kita benar-benar meneruskan perjuangan itu. Bahkan nanti ya, targetnya 2045 itu Indonesia emas ya. Indonesia yang cemerlang. Walau alam ya, akan tercapai atau tidak dengan kondisi yang seperti ini hari ini. Itu sementara yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan ya, dan mudah-mudahan jadi penyemangat kita ke depan, terutama kaum muslimin yang ada di negeri ini ya, memahami sejarah dan tujuannya ke depan. Barang siapa yang tidak mengetahui sejarah, maka dia tidak akan mengetahui kebesarannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.